Langkah pertama yang harus kalian siapkan. Alat dan bahan, gunting. Langkah pertama yang harus kalian siapkan adalah mengisi botol kosong ini dengan air yang ukurannya 120 ml menggunakan gelas ukur beras. Dan saya telah mengisi botol ini menggunakan air. Langkah selanjutnya kita menggunakan karet ini, dan karet ini akan dibentuk dengan simpul 8. Saya contohkan ya. Ini. Nah, ini dimasukkan lalu ditarik ini. Nah, kemudian karet ini kita taruhkan pada ujung tutup botol ini. Lalu kita tutup agar ketika nanti diisi air dan botol itu ditarik, maka karet ini tidak akan lepas. Nah, nanti kan begini. Jadi tidak akan lepas, teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya, karet ini dan juga botol seharusnya digantungkan pada paku. Nah, saya tidak menggantungkannya. Saya menggunakan penggaris saja. Nah, begini. Ini nanti untuk mengukur panjangnya berapa elastisitas pada karet. Langkah selanjutnya kita mengukur berapa panjang elastisitas pada karet tersebut. Kita ukurnya dari tutup ini, tutup botol. Nah, sampai pada ujung, sampai atasnya karet ya, berarti 16,5 cm. Dan untuk masanya tadi kan itu 120 ml. Nah, untuk mengetahui Fn nya kita menggunakan kecepatan gravitasi 9,81. Saya akan mencontohkannya. Nah, teman-teman, saya akan mencontohkan satu soal saja. Untuk nomor 1 yang bagian ini ya. Tadi itu kan masanya kan 120 ml dan panjang karet tadi itu kan 16, ini saya tulis ya, 16,5 cm. Dan untuk masanya tadi 120 ml berarti 0,12 ya kilogram. Dan untuk Fn nya gimana ya, kita menggunakan percepatan gravitasi 9,81, berarti 0,12 itu kita kalikan 9,81 dan hasilnya yaitu, semoga aja kalian paham ya apa yang saya jelaskan ini. Dan kalian ulangi langkah yang ke-1 itu sampai mempunyai data sebanyak 5 kali. Caranya sama seperti apa yang saya ajarkan tadi. Oke. Nah, saya telah mengisi semua, tinggal saya jelasin kepada kalian. Jika kalian sudah mengisi kolom ini semuanya, langkah selanjutnya kita menentukan pola grafiknya.
Yang sentimeter ini kita ambil dari panjang karet, dan Fn nya ini untuk yang tengah ini ya, kolom tengah. Panjang karet kita awali angka depannya 6, 8, 9, 11 dan 13. Lalu ini kita tulis di sini. Setelah kalian tulis, tapi ya untuk kolomnya ini tidak harus urut, dan kita tulis lagi Fn nya angka depannya saja, 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. 6 ini nanti misal ada kelebihannya ya. Setelah kalian tulis angkanya, tinggal kita menentukan pola titiknya. Ini pola titiknya, misal 6,5 itu kan berada di tengah-tengahnya antara 6 dan juga 8 di sini ya, dan juga 1,18 ini berarti di atasnya angka 1, kita tinggal titik saja. Terus 8,7 berarti kan dekatnya angka 9 ini, kita ke atas. Lalu 2,36 berarti angkanya atasnya angka 2 ini ya, kita titik lagi di sini. Dan juga 9,8 berarti dekatnya angka 11, tengah-tengahnya ya. Lalu 3,54 berarti dekatnya angka 4, berarti di sini kita titik lagi di sini. Nah, setelah kalian coba semuanya, setelah titiknya jadi semua, tinggal kalian garis. Setelah kalian garis, untuk yang garis ke samping ini itu namanya delta X, dan yang garis ini ke bawah ini namanya F. Setelah grafiknya jadi apa yang saya jelaskan tadi, langkah selanjutnya kita menentukan konstanta pegas. Konstanta pegas kita menggunakan persamaan K sama dengan F per delta X, sama dengan ini 6. F nya ini kan kita ambil dari sini, mulai dari atas berarti kan angka 6 sampai ke bawah sampai ujung sini, pas yang di sini tuh thread di sini itu namanya 0,5 angkanya, berarti kita tulis saja 6 dikurangi 0,5. kita langsung saja ke delta X. Delta X itu 13, berarti di sini 13,5 kan ini berada di tengah-tengahnya ini kan, sesuai titik yang ada di atas. Dikurangi 6 nya itu kita ambil dari sini, ambil dari sini. Setelah itu ini dikurangi hasilnya berapa, dan juga ini dikurangi hasilnya berapa. Nanti setelah itu kalian bagi dan hasilnya adalah 0,73 N per centimeter ini ya. Dan untuk yang nomor 2 ini caranya seperti ini, tinggal kalian mengerti saja. Semoga kalian paham apa yang saya jelaskan. Dan seperti biasa, terima kasih.